Timnas Prancis menghadapi Irlandia di laga lanjutan Grup B, kualifikasi Euro tahun 2024. Bermain di Aviva Stadium, Kylian Mbappé dan kawan-kawan menang dengan skor tipis 1-0 melalui gol Benjamin Pavard pada menit ke-50. Berkat hasil ini, Prancis kian kokoh di puncak klasemen Grup B dengan raihan 6 poin. Timnas Polandia menjamu Albania di laga lanjutan Grup E, kualifikasi Euro tahun 2024. Bermain di Stadion Warsawa, Lewandowski dan kawan-kawan menang tipis 1-0 melalui Karol Swiderski pada menit ke-41. Berkat kemenangan ini, Polandia kini berada di posisi 2 klasemen sementara Grup E dengan raihan 3 poin. Timnas Belanda menjamu Gibraltar di laga lanjutan Grup B, kualifikasi Euro tahun 2024. Bermain di De Kuip Stadium, Virgil van Dijk dan kawan-kawan berhasil menang telak dengan skor 3-0 melalui Memphis Depay di menit ke-23 serta 2 gol Nathan Ake di menit ke-50 dan 82. Berkat hasil ini, kini Belanda berada di posisi 3 klasemen Grup B dengan perolehan 3 poin. Kabar ketertarikan Barcelona akhirnya dikomentari oleh Anthony Elanga. Ia mengaku bahwa Blaugrana memang ingin memboyongnya dari Manchester United. Namun, ia menegaskan sekarang ini hanya ingin fokus membela MU. Ada pembicaraan tentang itu, tetapi saat ini saya hanya fokus pada United. Kami memiliki musim yang besar di depan kami dan harus menyelesaikannya sebaik mungkin, ujarnya. Roberto Mancini mengapresiasi adaptasi cepat Matteo Retegui dengan sepak bola Eropa. Retegui tahu cara mencetak gol dan hal itu bukanlah sesuatu yang kecil, kata Roberto Mancini. Penampilan Retegui membuat Mancini ketagihan mencari pemain-pemain keturunan Italia lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan, lantaran Mancini mengaku masih belum melihat pemain Italia di kompetisi domestik yang menjanjikan. Masa depan Lionel Messi bersama PSG yang belum jelas memunculkan spekulasi bahwa ia ingin kembali ke Barcelona. Namun, kalau ingin kembali ke Barcelona, Messi harus mau menerima 3 syarat yang diajukan oleh Blaugrana. Yang pertama, Messi harus menunjukkan sikap bahwa dirinya memang ingin kembali ke Barcelona. Syarat yang kedua, Messi tak akan meminta menjadi kapten klub. Ketiga, Messi harus siap-siap menerima gaji yang lebih rendah dari sebelumnya mengingat kondisi keuangan Barcelona yang masih belum membaik. Ketika masih bermain di RB Leipzig, Marcel Sabitzer memainkan peran yang penting, bukan hanya pada level teknis, dia juga dipercaya menjadi salah satu kapten. Akan tetapi ketika bersama Bayern Munchen, performanya turun drastis. Selaku pelatih Austria, Ralf Rangnick merasakan ada perubahan dari diri Marcel Sabitzer sejak pindah ke Manchester United. Walau belum bermain secara reguler untuk Setan Merah, Rangnick melihat kepercayaan diri Sabitzer menjadi lebih baik. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, tengah dikabarkan ingin melakukan perombakan secara masif dengan memangkas usia rata-rata pemain, tidak hanya di lini tengah, namun juga di lini belakang skuadnya. Menurut laporan Football Insider, Josko Gvardiol dipandang sebagai salah satu kepingan yang dibutuhkan Jurgen Klopp untuk melakukan peremajaan di lini belakang Liverpool. Mengingat usia Virgil van Dijk dan Joel Matip yang sudah memasuki 31 tahun. Arsenal memasuki 10 pertandingan terakhir dengan berada di puncak klasemen Liga Inggris. Skuad polesan Mikel Arteta itu saat ini unggul 8 poin di depan Manchester City yang punya simpanan 1 laga di tangan. Melihat laju Arsenal yang stabil, maka pantas cukup percaya diri dan Arsenal cuma diwanti-wanti tak mengendur sedikit pun. Arsenal harus sangat hati-hati agar tidak terpeleset karena Manchester City ini akan mengarahkan segalanya sampai pertandingan terakhir, ujar Kolo Touré. Menurut laporan dari Football Espana,
Paket kompensasi Julian Nagelsmann baru terkonfirmasi jika ia menyelesaikan tahun keduanya bertugas di Allianz Arena. Namun ia akan terus dibayar oleh Munchen sampai bergabung dengan klub baru yang diperkirakan mencapai 8-9 juta euro per tahun. Jika Real Madrid ingin mendatangkan Julian Nagelsmann sebagai pelatih pengganti Carlo Ancelotti, maka Al Real berpotensi diminta untuk membayar sebagian dari penyelesaian tersebut. Posisi Marcelo Brozovic di tim utama Inter digantikan dengan sangat baik oleh Hakan Calhanoglu dan Henrikh Mkhitaryan. Situasi ini membuat Brozovic semakin tersingkir, ditambah klub juga frustrasi dengan cara menangani cedera ototnya. Akibatnya, Inter dilaporkan siap untuk menjual Marcelo Brozovic di musim panas mendatang, hanya setahun setelah ia menandatangani perpanjangan kontrak. Saat ini, Brozovic mulai menjadi penghangat bangku cadangan. Ia hanya tampil 11 kali di Serie A musim ini. Pemain sayap Galatasaray, Nicolo Zaniolo disebut akan kembali ke Liga Italia dan ia tengah diperebutkan Juventus dan AC Milan. Disampaikan Gazzetta dello Sport, Zaniolo akan segera hengkang dari klub Liga Turki Galatasaray. Zaniolo dinilai sebagai solusi terbaik bagi Juventus dan AC Milan dalam mengisi posisi sayap kanan, mengingat kemampuan yang ditunjukkannya selama menjadi penggawa Jose Mourinho di AS Roma. Masa depan Dusan Vlahovic untuk tetap bertahan kini semakin pudar karena peluang meninggalkan Juventus mulai menguat. Musim ini, Vlahovic hanya mampu mencetak 11 gol dan 4 assist dalam 28 pertandingan di semua kompetisi bersama sinyonya tua. Kini, Juventus dilaporkan telah bersedia untuk menjual Vlahovic pada musim panas mendatang, andai terdapat tawaran yang tepat. Menurut laporan Calcio Mercato, Juventus akan menjadikan Rasmus Højlund sebagai pengganti Vlahovic. Mantan pelatih Juventus, Marcelo Lippi, berharap Massimo Allegri masih tetap melatih tim berjuluk sinyonya tua itu. Allegri sedang mendapat tekanan dari supporter untuk dipecat klub, dan nama Antonio Conte yang baru saja dipecat Tottenham Hotspur menjadi kandidat kuat untuk menggantikannya. Namun, Lippi mengatakan bahwa Allegri harus tetap menjadi pelatih Juventus. Massimo bekerja dengan sangat baik, dia telah menyesuaikan diri dengan filosofi klub, kata Lippi. Harry Kane disebut sebagai salah satu striker murni terbaik yang pernah bermain untuk Inggris. Dia pun baru saja membuktikan predikat itu dengan menyalip catatan Wayne Rooney. Tercatat, dengan 2 golnya di 2 laga internasional, Kane telah membungkus total 55 gol untuk timnas Inggris. Dia melewati catatan Rooney dengan total 53 gol. Terlebih ia meraih jumlah gol tersebut dalam total pertandingan yang lebih pendek. Dia telah menempuh total 82 laga untuk timnas Inggris. Tottenham akhirnya mengumumkan perpisahan dengan Antonio Conte. Pria asal Italia itu resmi tak lagi menjabat sebagai manajer Spurs. Kami dapat mengumumkan bahwa pelatih kepala Antonio Conte telah meninggalkan klub dengan kesepakatan bersama. Kami mencapai kualifikasi Liga Champions di musim pertama bersama Antonio Conte. Di klub, kami berterima kasih kepada Antonio Conte atas kontribusinya dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya, tulis Tottenham dalam laman resmi mereka. Ex-pemain Arsenal, Kolo Toure, menyarankan pada manajemen The Gunners agar segera mengikat Bukayo Saka dengan kontrak berdurasi 10 tahun. Toure memberikan saran ini karena gerah melihat kebiasaan Arsenal yang kerap kehilangan pemain begitu saja lantaran tidak segera memperpanjang masa kerja pemainnya. Satu hal yang harus saya katakan, saran saya untuk Arsenal adalah agar Bukayo Saka menandatangani kontrak selama 10 tahun. Real Madrid disebut sudah mulai mencari pengganti Karim Benzema yang masa depannya belum jelas di Santiago Bernabeu. Beberapa nama sudah masuk dalam radar Real Madrid,
Di antaranya adalah penyerang andalan Arsenal asal Brazil, Gabriel Jesus. Dilansir Defense Central, Gabriel Jesus dinilai cocok sebagai pengganti jangka panjang Karim Benzema mengisi lini depan El Real. Laporan itu juga menyebut bahwa Madrid terkesan dengan fleksibilitas yang ditunjukkan Gabriel Jesus. Menurut laporan Tutto Atalanta, Arsenal harus siap mengeluarkan dana sampai 44 juta pounds untuk bisa mendatangkan Rasmus Højlund dari Atalanta. Laporan itu juga menyebut bahwa Arsenal tak akan keberatan menebus bandrol tersebut. Akan tetapi, The Gunners disebut tidak akan sendirian dalam perburuan Højlund. Arsenal harus bersaing dengan Real Madrid dan Newcastle untuk memperebutkan Højlund di musim panas mendatang.